Selamat datang di Selalu Misteri. Konten ini adalah persembahan dari redaksi selalu.id. Kita menghadirkan konten ini untuk sekedar hiburan, sejenak melepaskan lelah dari padatnya rutinitas, atau bisa juga menjadi pengantar tidur pembaca selalu.id. Misteri tetaplah menarik untuk diceritakan meskipun tidak ada pembuktiannya. Dalam konten ini, kita akan bercerita seputar misteri, cerita horor, mitos, cerita misteri rakyat yang turun-temurun, dan masih banyak lagi. So, pantengin terus Selalu Misteri. Di kisah Selalu Misteri kali ini, kita akan bercerita tentang satu kisah yang terjadi di sebuah resort luxury yang ada di Indonesia. Demi kenyamanan bersama, kayaknya kita samarkan aja namanya ya. Kalau diceritakan, resort ini tuh resort mewah dan sebagian besar tamunya itu adalah orang-orang dari mancanegara. Kisah ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Waktu itu ada satu tamu perempuan yang stay di sana beberapa hari. Tamu ini waktu check out dia ngomong sama pihak resort. Dia bilang terima kasih, selama tinggal dia merasa senang dan lain-lain. Tidak ada yang mencurigakan saat itu. Gak berselang berapa lama setelah dia check out, tiba-tiba dari pihak resort tuh mendapatkan telepon masuk. Waktu dicek, telepon itu berasal dari si perempuan ini tadi. Dia bilang, berpesan bahwa ada barangnya yang ketinggalan di dalam kamar. Dia bilang kalau saya menyimpan makanan, saya taruh di dalam minibar. Makanan itu ada di kotak makan. Tolong dong simpannya harus di freezer ya. Soalnya makanan ini harus selalu beku. Akhirnya pihak resort menyimpan sesuai dengan request si tamu. Kata si tamunya tadi, dia bilang kalau dia akan kembali lagi ke Indonesia. Jadi makanan itu akan diambil suatu saat nanti. Berselang beberapa bulan setelah itu, orang-orang mulai lupa kalau ada titipan ini. Gak ada cerita, gak ada kejadian apa-apa, tamu pun juga gak balik lagi ke resort itu. Suatu pagi yang cerah, harusnya cerah ya paginya, tiba-tiba salah satu karyawan dari resort ini yang duduk di depan komputernya, tiba-tiba dia meraung-raung. Suaranya kenceng banget, dia mulai meraung-raung seperti orang kesurupan. Rekan-rekannya itu mulai kayak panik gitu kan, kayak mikir, wih ini ada apaan nih, kok tiba-tiba anak ini meraung-raung gitu. Ditanyain gak nanggepin, diajak ngobrol gak bisa. Akhirnya diputuskanlah pihak resort memanggil orang pinter ke situ untuk menangani anak ini. Akhirnya orang pinternya datang dan ditanyain lah, kamu siapa? Dia nggak menjawab. Dia tetap meraung-raung. Akhirnya ditanya lagi, kamu siapa? Dia nggak menjawab. Lalu tiba-tiba anak ini menangis. Suara tangisannya itu lirih tapi kenceng ya. Lirihnya tuh kayak suaranya bener-bener menahan kepedihan gitu, kayak terus ditanyain, kamu siapa? Sekali lagi dia nggak menjawab, tapi dia akhirnya ngomong, aku kedinginan. Dan dia ngomong kayak gitu, sontak orang-orang satu ruangan panik ya, kedinginan. Terus ditanyain lagi, kamu kedinginan, kamu siapa? Ditanyain gitu. Terus dia nggak jawab, dia cuma bilang, aku kedinginan. Akhirnya setelah jawaban itu, orang pintar ini ngomong, oke, kamu kasih tahu kamu ada di mana. Kita akan bantu kamu supaya kamu nggak kedinginan lagi.
Setelah si orang pintar ini ngomong gitu, otomatis si anak ini dia langsung turun dari kursinya dan dia mulai merangkak pelan-pelan. Dia merangkak dengan kedua tangan dan kakinya. Dia mulai merangkak, terus dia menyusuri lorong-lorong yang ada di resort itu. Jadi di bagian kantornya ya, itu bentuknya kayak lorong, terus ada ruangan-ruangan gitu. Jadi dia menyusuri lorong panjang sampai akhirnya dia mulai turun lewat emergency exit, di mana emergency exit ini nggak pernah dilewatin sama tamu-tamu yang ada. Terus dia mulai turun pelan-pelan ke bawah. Dia turun pelan-pelan sampai ke lantai paling dasar. Di lantai paling dasar itu, dia jalan menyusuri lagi lorong-lorong yang ada di sana dan dia masuk ke area dapur. Waktu dia merangkak itu, dia diikuti oleh orang pintar ini dan beberapa orang yang kerja di resort itu, termasuk salah satu atasannya. Terus dia jalan menyusuri area yang ada di dapur itu dan dia berhenti di salah satu kulkas atau freezer yang ukurannya besar sekali. Dia akhirnya berhenti di situ, dia jongkok, dia nunjuk ke situ. Terus dia menangis, sambil dengan menangis itu dia ngomong, "Aku kedinginan." Terus dia pingsan. Ketika dia pingsan, semua orang panik karena mereka akhirnya notice kalau di dalam kulkas itu ada satu yang gak benar. Akhirnya si atasan memutuskan minta ke anak buahnya untuk buka isi dari kulkas itu. Semua orang akhirnya ngeluarin satu persatu benda-benda yang ada di dalam freezer itu, dan mereka menemukan sebuah kotak dibungkus plastik dan ada note kecil. Itu isinya, note-nya adalah nama tamu dan tanggal kapan barang itu dimasukkan ke dalam freezer. Si atasannya minta salah satu anak buah untuk menghubungi tamu ini. Terus anak buahnya cari tahu, ditelepon tamunya, dihubungi. Kamu menitipkan makanan ke kita. Makanan ini bermasalah. Kapan kamu mau ambil? Terus si tamunya beralasan kayak, ya aku kan nggak ada di Indonesia lagi, nanti aja ya kalau aku sempet. Terus dipatahkan, dijawab, kita tahu isinya apa. Kamu kapan mau ambil makanan ini atau kita urusan polisi. Dengar ancaman itu, si cewek ini tadi nutup teleponnya, minta waktu untuk tutup telepon dan cari kesempatan untuk gimana caranya dia datang ke Indonesia. Dan di sela-sela itu, selama jeda itu tadi, dia akhirnya telepon balik dan dia bilang kalau dia balik ke Indonesia. Di sela-sela waktu selagi nunggu si tamu ini tadi, kejadian di dapur gak berhenti sampai di situ. Yang tadinya dia pingsan, si anak yang kesurupan ini pingsan, pihak si atasan itu memutuskan untuk membuka isi kotak itu tadi. Waktu plastiknya dibuka, isinya adalah kotak makanan. Yang waktu dibuka, makanannya itu ternyata bukan makanan, dan itu adalah janin bayi beku. Di situ semua orang panik dan mereka bingung, ada janin beku di dalam freezer selama berbulan-bulan. Ketika makanannya atau janinnya tadi ditemukan di dalam kotak makan ini, pihak resortnya akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan masalah itu dengan si perempuan tadi. Tapi di sisi lain, si staf yang tadi itu pingsan dalam kondisi kesurupan, dia akhirnya mulai sadar lagi. Ketika dia mulai sadar, ternyata dia masih dalam kondisi kesurupan. Dan dia masih menangis. Dia masih yang nangis kayak dia terus mengulang-ulang tangisannya. Akhirnya si orang pintar ini tanya, "Kamu pernah kesini sebelumnya?"
Dan dia jawab, iya. Terus ditanya lagi sama si orang pinternya, tunjukkan kita kamu pernah kemana aja. Terus pelan-pelan dia mulai merangkak lagi naik lewat emergency exit. Dan ketika dia merangkak naik itu, dia masih diikuti sama beberapa pihak resort ini, termasuk si atasannya tadi. Dia mulai jalan ke salah satu lorong, di mana lorong itu isinya kamar-kamar yang dijual kepada tamu. Dia jalan terus merangkak sampai dia berhenti ke salah satu pintu di depan sebuah kamar. Dia menunjuk ke pintu itu. Sambil nangis, dia bilang, "Di sini, di sini." Waktu dia bilang kayak gitu, untungnya kondisi kamar itu nggak ada tamunya. Jadi mereka memutuskan untuk membuka pintu itu. Ketika mereka buka pintu kamarnya, si orang pintar ini tadi tanya ke staf yang kesurupan ini, tunjukkan kamu pernah kemana aja. Dan dia langsung merangkak. Kamarnya resort ini tuh luas banget ya, dan kayak banyak space di situ. Nah, diikutilah si staf yang merangkak ini. Dia jalan pelan-pelan gitu, dia jalan menuju ke samping salah satu sisi dari kasur. Terus dia diem di situ sambil nangisnya lirih. Dia cuma yang dia cuma gitu. Terus ditanyain lagi sama orang pintarnya, "Kamu pernah di sini?" Dia bilang, "Iya." Sekali lagi dia ditanyain, "Kamu pernah di mana? Kamu di sini ngapain?" Ditanyain gitu. Ketika pertanyaan itu diajukan, dia tidak menjawab dengan kata-kata, tapi dia mulai bergerak menuju ke salah satu titik di samping dia di dekat kasur itu, dan dia mempraktekkan posisi bayi yang lagi tidur di lantai. Posisinya kayak gini. Waktu dia kayak gini, dia sambil nangis. Dan itu bikin orang satu ruangan merinding. Terus si orang pintar tanya lagi, "Kamu pernah kemana lagi? Kamu kasih tahu kita." Terus dia mulai merangkak lagi. Dia menuju ke area kamar mandi, di mana kamar mandinya itu mewah banget ya, ada bathtubnya juga. Dan dia pelan-pelan itu dia jalan ke arah bathtub, terus dia merangkak naik ke bathtubnya. Dia sambil nangis, dia diam di situ. Dan dia ngomong, "Di sini." Terus ditanyain sama orang pinternya, "Kamu di sini sama siapa?" "Sama mama papa." Dan sontak mereka kaget. Akhirnya si orang pintar ini mulai mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dari hasil komunikasi orang pintar ini dan melalui medium staf yang kesurupan tadi, akhirnya ketahuan bahwa tamu tadi itu melakukan tindakan aborsi bersama pasangannya di bathtub itu. Dan dalam kondisi ruangan kamar mandi yang berlumur darah itu tadi, salah satu dari pasangan itu tadi mengangkat janin ini, dialasin dengan kain dan ditaruh di samping kasur. Disitulah bayi ini meninggal dunia. Cerita ini memang tidak ada pembuktiannya, tapi biarlah dia selalu menjadi misteri. Misteri tetaplah menjadi misteri. Jangan membuat kita takut, tetapi jadikan ini sebagai penguat iman kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kekuatan terbesar hanyalah Tuhan Yang Maha Esa. Jika kalian punya cerita misteri, kirimkan ke email kami di redaksiselalu@gmail.com
atau baca deskripsi di bawah ini, dan jangan lupa baca berita-berita terupdate di website selalu.id.